Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kembali lagi kita lanjutkan membaca kitab Min Hidayati Suratul Fatihah. Hidayah-hidayah berharga yang disarikan dari surat yang mulia, surat Al-Fatihah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullahu ta'ala wa wafaqahu. Dan kita masih di pembahasan tentang at-tahdhir minal khuruj an siratillahil mustaqim. Peringatan agar kita tidak keluar dari jalan yang lurus. Ya, kita terakhir masih membahas tentang dosa-dosa besar ya. Ya, bagaimana agar kita bisa menghindari dosa-dosa besar tersebut. Ya, supaya kita tetap berada di jalan Allah yang lurus, ya, Shiratal Mustaqim. Kita baca penjelasan dari Syekh di sini, hafizahullah taala, wa idza akramakallahu jalla wa ala bil bu'di an hadhihi al-kaba'ir fanzur al-wu'ud al-karimata wal mudkhal al-karim alladhi u'idda laka atau a'adda laka. Allah Azza wa Jal alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ya. Dan jika engkau telah Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan dijauhkan dari dosa-dosa besar ini, ya, maka lihatlah dan renungilah janji yang besar, ya, janji yang agung, ya, ganjaran yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Ya, di mana Allah mengabarkan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, ya, wal fawahish, dan juga perbuatan-perbuatan keji, illal lamam, ya, kecuali dosa-dosa kecil, ya, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sungguhnya Rabbmu, ya, maha luas ampunannya. Ya. Apa maksud dari ayat ini? Kata Syekh, faqayyada si'atal maghfirati bijtinabil adha'im. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm ayat 32 ini mengaitkan antara luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Maka kalau seorang itu menjauhi dosa-dosa besar, ya, maka dia akan mendapatkan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah menyebutkan ganjaran bagi orang-orang yang mampu meninggalkan dosa-dosa besar, ya, selain akan mendapatkan ampunan yang luas dari Allah, mereka juga akan dimasukkan ke dalam surga. Di sini dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, jika kalian menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, ya, maka ganjarannya apa? Kata Allah, nukaffir ankum sayyi'atikum. Ya, kami akan hapus dosa-dosa kalian, kami akan ampuni dosa-dosa kalian, ya, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, mudkhalan karima. Nah, nanti dijelaskan apa yang dimaksud mudkhalan karima di ayat ini. Ya, mari kita baca.
Qila fil sebentar. Halaman 39 ya. Qila fil mudkhal. Ya, qila fil mudkhalil karim. Apa yang dimaksud mudkhalan karim di ayat surat An-Nisa tadi? Sebagai ganjaran bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, al-jannah. Yang dimaksud adalah surga. Pendapat lain mengatakan kullu khairin yanaluhul abdu fid dunya wal akhirah. Ya. Artinya semua kebaikan yang diperoleh atau didapat seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan juga semua kebahagiaan ya yang diperoleh hamba di dunia dan di akhirat. Nah, ini ganjarannya. Jadi ada 3 pendapat di sini ya, tapi semuanya saling mendukung ya pendapat-pendapat ini. Jadi intinya bagi orang-orang yang beriman, yang mereka menjauhi dosa-dosa besar, ya apa itu dosa-dosa besar? Wajib kita pelajari ya, syirik, berzina, mencuri, ya dan lain sebagainya. Disebutkan ada puluhan ya, bahkan 70-an dosa besar. Nah, nanti bisa dipelajari di kitab Al-Kabair. Jika kita mampu menjauhi semua dosa-dosa besar ini, maka ya ganjarannya Allah akan berikan surga. Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Allah akan berikan kebahagiaan ya di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah akan memberikan banyak kebaikan-kebaikan ya saat kita hidup di dunia dan juga nanti di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wal ramadhanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibal kaba'ir. Ya. Nah, ini juga dalil kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil kita akan ya otomatis diampuni, akan terhapus. Ya, dengan amalan soleh, dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan ya. Salat 5 waktu, ya, salat Jumat, kemudian puasa Ramadan, ya, ini akan menghapus dosa-dosa. Sebagaimana sabda Nabi di sini, ya, hadis riwayat Muslim. Ya, salat 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat yang berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, puasa tentunya ya. Maka ini akan menghapus dosa di antara keduanya. Dengan syarat ya menjauhi dosa-dosa besar. Berarti dosa-dosa kecil tanpa kita perlu bertobat ya, itu otomatis terhapus dengan amal soleh. Ya. Kemudian walihada la budda fil kabirati min taubah amma as-saghair fa innal hasanati tamhuha bi idznillah jalla wa ala. Kama qala tabaraka wa ta'ala innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Kama qala sallallahu alaihi wasallam wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ya. لكن الحسنة لا تمحو السيئة الكبيرة لأن الكبيرة لابد أن تتوب منها. Ya. Jadi kesimpulannya kata Syekh di sini, dosa-dosa besar itu harus taubat. Ya, harus taubat. Adapun dosa-dosa kecil maka ya akan dihapus oleh amal-amal soleh. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Hud ayat 144. Sungguhnya kebaikan-kebaikan amal soleh itu akan menghapus keburukan-keburukan, dosa-dosa. Ya. Yang dimaksud di sini dosa-dosa kecil. Ya. Dan juga hadis Nabi SAW riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah.
Nabi memerintahkan kepada kita ketika kita mengerjakan satu dosa, ya, maka ikutilah dengan amal soleh. Maka niscaya amal soleh tersebut, ya, sodakoh misal, ya, ketika kita berbuat dosa, ya langsung kita beramal soleh. Kita sholat 2 rakaat, kita minta ampun, kemudian kita bersodakoh, maka amal-amal soleh tersebut akan menghapus dosa yang, ya, barusan kita lakukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah, ya, keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan, maka niscaya kebaikan tersebut akan menghapus keburukan-keburukan tadi, dosa-dosa tadi. Ya, adapun kebaikan-kebaikan amal soleh tidak akan bisa menghapus dosa besar. Ya. Karena dosa besar, ya, harus dengan taubat. Dosa besar harus dengan taubat. Dan rukun taubat setidaknya ada 3 atau 4. Ya, pertama kita menyesal, ya, kita menyesal, an-nadam. Kemudian yang kedua meninggalkan maksiat tersebut, dosa besar tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keempat, ya, sebagian ulama menambahkan, ya, kita tambah atau kita ganti dengan amalan soleh. Amal soleh. Artinya harus menyesal dulu. Taubat itu menyesal dan meninggalkan maksiat tersebut, serta memohon ampun kepada Allah. Ya. Serta ada satu syarat lagi, yaitu apa? Ya, kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ini penting, ya. Jadi setelah menyesal, kemudian meninggalkan maksiat tersebut, nah, kita bertekad, berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Nah, maka jika semua rukun ini terpenuhi, ya insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ini menjelaskan tentang keadaan, ya, orang-orang yang berbuat dosa besar. Nah, ahlul kabair, ya, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mengisahkan, amma ahlun nari alladhina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Nabi mengatakan, ya, berkaitan tentang orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Ya, penghuni tetap neraka di sini, ya, maksudnya orang-orang kafir dan orang munafik yang tidak beriman, maka mereka, ya, tersiksa dalam neraka selama-lamanya. La yamutuna fiha wa la yahyaun. Mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Apa maksudnya? Maksudnya, ya, mereka betul-betul disiksa, ya, selamanya. Ya, ketika mereka sudah terbakar, maka mereka dihidupkan lagi, kemudian disiksa lagi, dibakar lagi, dan seterusnya. Maka dikatakan mereka tidak mati dan tidak hidup. Walakin nasun minkum asabathumun nar bidunubihim aw qala bi khatayahum fa amatahumullahu taala imatatan. Adapun, ya, penghuni neraka yang sementara, ya, bukan yang selamanya, ya, penghuni neraka yang sementara itu orang-orang yang beriman, yang melakukan dosa-dosa besar, ya. Kata Nabi di sini, ya, sebagian di antara kalian, ya, akan ditimpa api neraka, ya, dengan sebab dosa-dosa kalian. Ya, maka Allah akan mematikan mereka, ya, orang-orang tersebut. Ya, tentunya setelah mereka disiksa, ya, dengan sebab dosa-dosa mereka tadi sampai bersih, ya, sampai bersih, sampai suci, ya, disiksa dalam neraka. Kemudian mereka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta idza kanu fahman udhina bisyafa'ah. Sampai mereka berbentuk arang, ya, kemudian baru diizinkan untuk mendapat syafaat. Jadi setelah dosanya bersih, kemudian diberikan syafaat, ya, bisa oleh Nabi SAW atau oleh amal solehnya atau oleh Al-Quran misal dan lain sebagainya. Nah, diberi syafaat, faji'a bihim dobairo.
Nah, kemudian setelah diberi syafaat, mereka akan didatangkan secara berkelompok. Fabuthu ala anharil jannah. Ya. Maka mereka akan disebarkan di tepi atau di pinggir sungai-sungai surga. Jadi mereka sudah dimatikan oleh Allah tadi ya. Mereka dimatikan, ya bentuknya seperti arang, ya dimatikan oleh Allah dalam keadaan meninggal dunia, mati ya. Kemudian mereka akan disebar, arang tersebut akan disebar di sungai-sungai surga. Kemudian Allah memerintahkan kepada para penghuni surga, ya dikatakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannah afidhu alaihim. Wahai penghuni surga, siramlah ya mereka dengan air. Nah, dengan air surga, siramilah mereka, ya, orang-orang ini. Kemudian fayan butuna nabatal hibbata atau nabatal hibbati takunu fi hamilis sail. Nah, kemudian setelah disiram dengan air, ya maka mereka tumbuh, ya mereka hidup kembali sebagaimana tumbuhnya biji-bijian, ya yang mengendap di tanah yang lembek, ya. Tanah yang terbawa banjir kemudian mengendap, lembek, nah, tumbuh dari situ, ya manusia-manusia tadi ya hidup kembali. Faqala rajulun minal qaum ka'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kana bil badiyah. Nah, maka seorang mengatakan, ya, mendengar cerita dari Nabi tadi, ya dia beranggapan seakan-akan Nabi SAW itu seorang yang pernah hidup di pedalaman. Ya. Kenapa? Karena beliau bisa mendeskripsikan dengan detail, dengan rinci, ya bagaimana eh, biji itu tumbuh ya di tanah yang lembek. Ya. Ya, ini perumpamaan atau ini cerita kisah ya cerita yang disampaikan oleh Nabi SAW yang akan terjadi nanti ya akan terjadi nanti ya di hari kiamat orang-orang yang berbuat dosa kemudian dia akan dibersihkan dalam neraka, tentu mereka adalah orang yang beriman yang masih ada keimanan dalam hati mereka akan disiksa kemudian dibersihkan dari dosa dan akan dimatikan oleh Allah kemudian akan disebarkan di sungai surga ya nanti kemudian akan disiramkan air kepada mereka ya oleh penduduk surga dan mereka akan tumbuh ya mereka akan tumbuh akan hidup kembali dan akan ya menikmati kenikmatan di surga selama-lamanya ya setelah mereka bersih dari ya dosa-dosa. Nah, ini wajib kita imani ya. Ini wajib kita imani. Ada ahlil kabair. Maka kata Syekh di sini inilah keadaan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ya, minaz zina wa surqah wa uququl walidain wal kadhib wal ghish wal ghibah wal namimah. Ya. Berupa zina misalnya ya, kemudian mencuri, merampok, ya durhaka kepada orang tua, kemudian al-kadhib, bohong, ya, dusta, wal ghish, ya berbuat kecurangan, korupsi, wal ghibah, ya, juga ghibah, namimah, ya, adu domba. Alaysa minal jadiri bina al-an wa nahnu fil hayati an nanzura fi hadhil kabair wa na'rifuha wa nahdar minha wa nas'alu rabbana jalla wa ala an yuba'idana anha. Kata Syekh di sini, ya sepatutnya bagi kita untuk ya berdoa meminta kepada Allah supaya kita dijauhkan dari dosa-dosa besar. Atau apa di sini? Alaysa minal jadir, yaitu sudah sepatutnya bagi kita ya supaya kita perhatian dengan dosa-dosa besar ini. Nah, kita mempelajarinya, mengenalnya, dan kita berhati-hati darinya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari dosa-dosa besar tersebut.
dan diberikan kemampuan serta taufik untuk bisa ya menghindarinya. Alla atau la an nastamirra fi hadhil hayah mutaghafilina wa ka'anna al-amra la yu'nina atau la ya'nina wa la yahummuna ila an yudahima al-insanu ila an yudahima al-insana ajaluh thumma yaliqa Allah ثم يلقى الله بهذه الآثام والجرائم العظام فالواجب على المسلم أن ينصح نفسه وأن يتقي ربه وأن يبتعد عما حرم الله تبارك وتعالى عليه. Ya, Syekh di sini mengingatkan ya supaya kita jangan senantiasa terus-menerus ya lalai ya dalam kehidupan dunia ini ya mutaghafilin, orang-orang yang lalai seakan-akan ya perkara-perkara tersebut ya tidak penting bagi kita. Ya, perkara-perkara dosa besar tadi tidak penting bagi kita. Bukan sesuatu yang urgen, bukan sesuatu yang ya harus betul-betul kita perhatikan. Ya, jangan seperti itu. Jangan kita menjadi orang yang lalai. Ya, terbuai dengan dunia. Ya, hingga ya suatu ketika ya seorang itu akan dijemput oleh ajalnya sendiri. Ya, secara tiba-tiba. Ya, sedang lalai, sedang ya larut dalam dosa-dosa besar, ya, tiba-tiba datang ajalnya. Kemudian dia akan bertemu dengan Allah dengan dosa-dosa ya tersebut. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menasehati dirinya sendiri dan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjauhi segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم إنه مهما كان ذنبك عددا أو نوعا فإن الله عز وجل يتوب على من تاب ولهذا لا يجوز لأحد منا أن يقنط من رحمة الله أو ييأس من روح الله بل يبادر الإنسان إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل والله يغفر الذنب لمن تاب مهما عظم وانظر إلى هذا النداء المبارك في القرآن العظيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله أو إنه هو الغفور الرحيم. Ya, tasya di sini maka seberapa banyak pun dosamu, seberapa ya besar apapun dosamu, ya seberapa banyak ya dan bermacam-macam dosamu, maka ingatlah sungguhnya Allah Maha penerima tobat bagi orang-orang yang mau bertobat. Oleh karena itu, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk berputus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh bagi seorang pun untuk ya menganggap bahwa Allah itu tidak akan mengampuninya. Ya, akan tetapi hendaklah seorang insan manusia itu ya, bersegera dalam bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa bagi orang yang mau bertobat. Sebesar apapun dosa tersebut. Ya, maka perhatikan ayat ini ya. Di surat Az-Zumar Allah mengatakan, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Wahai hamba-hambaku yang berbuat dosa ya. Dan apa namanya? Wahai hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, yang dia melampaui batas terhadap dirinya. Ya, jadi di sini perhatikan Allah Subhanahu wa taala masih memanggil dengan wahai hamba-hambaku. Padahal si hamba ini dosanya banyak, ya. Dosanya besar, ya, banyak.
dan sudah bertahun-tahun dia lakukan dosa tersebut, tapi masih dipanggil dengan hamba. Wahai hambaku yang berbuat banyak dosa, yang telah berbuat melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa, dan sungguhnya Ia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faminal khairi lil insani wan nushi li nafsihi an yattaqi Allah jalla wa ala wa an yatuba min adh-dhunubi kulliha wa yujahid nafsahu ala dhalik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Nah, maka perlu di sini bermujahadah ya. Melatih jiwa yang memaksa diri supaya ya, kita bisa senantiasa dalam kebaikan dan bisa menjauhi dosa-dosa tersebut. Kata Allah, dan orang-orang yang betul-betul berjihad, bersungguh-sungguh ya, untuk menjauhi dosa-dosa besar serta melakukan ketaatan-ketaatan, maka kami akan berikan petunjuk kepada mereka. Ya, kami akan beri petunjuk mereka kepada jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah ya bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Wa amrun akhar yata'allaqu bit-taubah yadulluna ala 'azimi karami rabbina subhanahu wa 'azimi ihsanih ma'a annahu jalla wa 'ala la tanfa'u ta'atu at-ta'in wa la tadurruhu ma'siyatul 'asin. Qala ta'ala man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. Dan hal lain yang berkaitan tentang taubat, ya, hal ini menunjukkan bahwa besarnya, ya, besarnya kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan besarnya kebaikan Allah kepada kita, ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak menerima manfaat dari kita. Ya. Ketaatan kita tidak akan, ya, berdampak kepada Allah. Dan juga kemaksiatan seorang juga tidak akan mempengaruhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, ya, barang siapa yang mendapatkan hidayah, maka itu untuk kebaikannya untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka hal tersebut akan mencelakakan dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'a. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama di antara kalian dan orang terakhir di antara kalian, baik dari kalangan jin maupun manusia, ya, mereka semua adalah orang-orang yang bertakwa, bahkan orang-orang yang sangat bertakwa, ya, maka hal tersebut tidak akan, ya, menambah kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Seandainya orang yang pertama di antara kalian sampai yang paling akhir hidup, ya, baik dari kalangan jin maupun manusia, mereka semua adalah orang-orang yang jelek, ya, orang-orang yang berbuat dosa semuanya, tidak ada yang bertakwa, ya, maka hal tersebut juga tidak akan mengurangi, ya, kekuasaanku sedikit pun. Wanzur ila karamillahi wa 'azimi ihsani fi haqqit ta'ib. Yaqulu alaihi salatu wassalam, lillahi ashaddu farahan bitaubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إنما هو إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح
Allahumma anta abdi wa ana rabbuka wa akhta'a min syiddatil farah. Nah, maka hendaklah kita sadar ya, betapa besarnya ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertobat. Dan juga betapa dermawannya Allah, ya, betapa baiknya Allah kepada orang-orang yang bertobat. Ya, dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah itu sangat bahagia dengan taubat seorang hamba ketika hamba tersebut bertobat kepada Allah. Ya, dikisahkan ada seorang yang ya dia melakukan perjalanan ke suatu daerah, kemudian sampai dia di padang pasir yang tandus, tidak ada apa-apa di situ. Kemudian ya ketika dia sedang beristirahat seperti itu, tiba-tiba tunggangannya hilang, tunggangannya menghilang. Yang di tunggangan tersebut ada makanannya, ada minumannya, semuanya di situ hilang sudah. Nah, dia sudah nggak bawa apa-apa lagi, tengah gurun, panas, ya, nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa. Kemudian dia berputus asa. Ya sudah, saya tinggal menunggu. Ya, ajal menjemput. Kemudian dia beristirahat di bawah pohon. Dia sudah putus asa. Ya, tunggangannya sudah hilang. Ya, ketika keadaannya seperti itu, tiba-tiba tidak lama setelah itu, ya tunggangannya kembali lagi ke depan, ke hadapannya. Masih utuh. Masih ada makanannya, masih ada minumannya, masih utuh semua. Kemudian ketika orang ini karena saking bahagianya, ya tunggangannya sudah kembali, padahal dia sudah mau menunggu ajalnya, dia mengatakan, wahai Allah, engkaulah hambaku dan akulah Rabbmu. Ya. Akhta'a min syiddatil farah. Dia sangat, dia salah mengucapkan hal tersebut, ya karena sangat-sangat bahagia. Maka kata Nabi SAW, Allah lebih bahagia dari hamba ini. Dari orang ini ketika hambanya bertobat. Ya. Ketika hambanya bertobat, Allah lebih bahagia dari ya, orang ini. Insya Allah. Kemudian, Allah Azza wa Jalla yafrahu bi taubatit ta'ibin wa yuhibbu min ibadihi an yatubu wa arsala rusula wa amara fi kitabihi ahlal ilmi wa du'at an yurshidun nasa wa yad'uhum ila taubah. Babut taubah maftuhun amama al-insan wa la yanqati' illa bi ahadi amrayn idza ghargharatir ruh wa 'ayna al-insanu al-maut li'anna taubata mashahidil maut mithlu taubati fir'aun indama adrakahu al-gharq fa hiya mardudah. Ya, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala sangat senang ya jika seorang hamba itu bertobat. Allah sangat bahagia dan sangat cinta dengan hambanya yang senantiasa bertobat. Nah, maka berkaitan tentang tobat ini adalah tugas seumur hidup kita. Ya. Jadi seorang hamba itu hendaknya senantiasa bertobat kepada Allah setiap harinya. Ya. Karena kita setiap hari melakukan dosa dan kesalahan. Ya, tidak dimungkiri hal tersebut. Maka Nabi SAW itu bertobat sehari sampai 70 kali beristighfar, ya, bertobat. Ya, maka kita lebih-lebih. Ya, orang yang banyak dosa, orang yang banyak kurangan, tidak seperti Nabi, maka harusnya kita lebih banyak lagi taubatnya kepada Allah, ya, dan lebih banyak meminta ampunan kepada Allah, beristighfar. Ya. Maka Allah mengutus para rasul, ya, kemudian memerintahkan para ahlul ilmi melalui Al-Quran dan juga para da'i ya, untuk membimbing manusia dan mengajak mereka supaya bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya, maka pintu tobat itu maftuh amamal insan, ya, senantiasa terbuka ya di hadapan para manusia dan tidak akan terputus, tidak akan tertutup kecuali ya oleh dua perkara. Ya. Yang pertama adalah ketika ruh manusia itu sudah sampai kerongkongan, sudah mau meninggal dunia, maka ini pintu tobat sudah tertutup. Ya. Karena tobatnya orang yang sudah mau meninggal
ya, sudah sampai kerongkongan nyawanya, ini seperti taubatnya Fir'aun yang tenggelam. Nah, taubat seperti ini tidak akan diterima. Yang kedua adalah taubat diterima, taubat tidak diterima ya ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Li'anna nasa idza ra'auha amanu jami'a. Wa taubatu hina idzin la tanfa'. Ya, karena manusia pada saat itu pada hari kiamat ketika matahari terbit dari sebelah barat, kemudian para manusia melihatnya, maka mereka semua beriman. Ya. Maka taubat pada saat tersebut tidak bermanfaat. Fataubatul lati fil ghaibi hiya nafi'ah. Wa ala kulli wahidin minna an yansaha li nafsihi wa an yaqbala ala Allah azza wa jalla ta'iban muniban wa an yahrisa ala thabati ala hadha as-siratal mustaqim. Ya, maka wajib bagi kita untuk menasihati diri kita sendiri ya dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertaubat dan hati yang kembali kepada Allah. Nah, hendaknya kita bersemangat ya untuk senantiasa kokoh dan teguh di atas Shiratal Mustaqim. Kemudian kesimpulan pembahasan di bab ini kata Syekh adalah kesimpulannya anna min asasiyati tsabat ala Shiratal Mustaqim al-hadaru min al-kaba'ir wa yutatallabu umuran iddah كالعلم بالكبائر ومعرفتها كما يتطلب مجاهدة النفس على البعد عنها والحذر من الوقوع فيها والتوبة مما سلف وكان فوق هذا كله هو الاستعانة بالله تبارك وتعالى على السلامة منها والثبات على الاستقامة. Kesimpulannya kata Syekh di sini adalah di antara asasiyatis sabat, cara utama agar kita bisa kokoh di atas jalan yang lurus ya, supaya kita tidak berpaling dari jalan yang lurus. Bagaimana caranya ya? Min asasiyatis sabat, hal pokok yang harus kita lakukan adalah al-hadzar minal kabair. Kita menjauhi dosa-dosa besar, berhati-hati ya. Maka al-hadzar minal kabair ini ya bentuknya apa saja? Yang pertama ya, belajar tentang dosa-dosa besar, kemudian mengetahui dosa-dosa besar itu apa saja, ya definisinya, contohnya, dalil-dalilnya, ya kita pelajari, ya kita dalami. Kemudian yang kedua, ya setelah kita mengetahui, kita memaksa diri kita, ya kita melatih diri kita untuk menjauhi dosa-dosa tersebut. Jangan sampai kita terjumus ke dalamnya. Kemudian yang ketiga, kita berhati-hati supaya tidak terjatuh ke dalamnya dan bertobat ya atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi yang pertama, kita belajar tentang dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua, ya kita berusaha untuk menjauhinya dengan memaksa dan melatih diri kita. Kemudian yang ketiga, kita bertobat. Ya, kita bertobat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, ini tiga hal. Ya. Kita ulangi lagi. Yang pertama, berilmu, ya, mempelajari dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua, melatih diri untuk menjauhi dosa-dosa tersebut. Yang ketiga, bertobat. Wa kana wa fawqa hadza kulluhu al-isti'anatu billah. Yang keempat adalah ya tidak lupa, dan ini yang paling penting adalah senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita bisa menjalankan tiga hal tadi. Supaya kita bisa semangat belajar ya agama, ya mendalami agama, ya mengetahui memahami dosa-dosa besar. Ya, supaya kita yang kedua ditolong juga untuk bisa mengamalkan, ya bisa menjauhi dosa-dosa tersebut, bisa melatih jiwa kita untuk menghindarinya. Yang ketiga juga kita meminta pertolongan supaya kita bisa bertobat. Ya, karena kita bisa bertobat itu juga karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka
Ketiga hal tadi ya kita lakukan ya supaya kita bisa tetap berada di jalan yang lurus, shiratal mustaqim, ya dengan semata-mata meminta pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Selesai. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.